warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azimah Zalzala Istiqomah dengan NPM 256912094. Saya berasal dari kelas 2F. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian revolusi bumi dan bulan beserta dampaknya. Yang pertama itu ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbit berbentuk elips dengan matahari yang berada di salah satu titik fokusnya. Bumi bergerak mengelilingi matahari pada orbit elips. Sumbu bumi miring sebesar 23,5 derajat terhadap bidang orbitnya, menyebabkan posisi sinar matahari berubah sepanjang tahun. Dari waktu ke waktu dan adanya tahun kabisat, satu kali revolusi bumi membutuhkan waktu 365 hari 8 jam, yang sisa 6 jam dikumpulkan selama 4 tahun menjadi 1 hari ekstra, sehingga setiap 4 tahun itu terdapat tahun kabisat atau bisa disebut 366 hari. Selanjutnya itu dampak revolusi bumi. Yang pertama itu ada pergantian musim seperti musim hujan, kemarau, semi, panas, gugur, dan dingin. Dampak yang kedua itu ada perbedaan waktu lama siang dan malam di berbagai belahan bumi. Yang ketiga itu ada perubahan rasi bintang yang terlihat sepanjang tahun. Dan yang terakhir itu ada dasar penentuan kalender Masehi seperti 365 hari atau tahun kabisat. Selanjutnya itu pengertian revolusi bulan. Revolusi bulan adalah pergerakan bulan mengelilingi bumi pada orbitnya, didorong oleh gaya gravitasi bumi yang menarik bulan tetap pada lintasannya. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi adalah sekitar 29,5 hari. Pada periode ini menjadi dasar perhitungan kalender Hijriyah. Sisi bulan yang sama selalu menghadap bumi karena periode rotasi dan revolusi bulan hampir sama, sehingga sisi belakang bulan tidak pernah terlihat dari bumi. Selanjutnya itu dampak dari revolusi bulan. Yang pertama itu ada terjadinya fase-fase bulan seperti bulan baru, bulan sabit, perbani awal, dan cembung awal, purnama, cembung akhir, perbani akhir, dan sabit tua. Yang kedua itu terjadinya gerhana matahari. Yang ketiga dampaknya terjadinya gerhana bulan. Dan dampak yang terakhir dari revolusi bulan yaitu dasar penanggalan Hijriyah. Selanjutnya revolusi bumi dan perbedaan lama waktu puasa. Revolusi bumi dan kemiringan bumi itu mempengaruhi panjang siang di berbagai wilayah. Semakin jauh dari khatulistiwa, semakin besar perbedaan panjang siang dan malam. Saat Ramadan jatuh di musim panas belahan utara, siang bisa sangat panjang sehingga durasi puasa lebih lama. Sebaliknya, wilayah yang mengalami musim dingin memiliki siang lebih pendek dan puasa lebih singkat. Selanjutnya itu contoh negara yang puasanya paling lama. Yang pertama itu seperti di daerah Greenland Utara yang dekat kutub utara. Fenomena Magnesan itu menyebabkan siang itu kurang 20 jam. Durasi puasanya mencapai 18 hingga 22 jam. Yang kedua itu ada di Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Di wilayah utara ketiga, negara ini juga mengalami puasa sangat panjang akibat revolusi bumi dan kemiringan suhu bumi di 23,5 derajat saat musim panas. Magnesan itu adalah matahari yang hampir tidak terbenam, menjadi puasa di kawasan ini sebagai yang terpanjang di dunia. Selanjutnya itu ada negara yang puasanya sangat tersingkat, itu ada di negara Argentina Selatan dan Selandia Baru, yang dimana puasanya itu yang paling singkat saat Ramadan jatuh di musim dingin. Siang hari sangat pendek, matahari terbit lambat dan terbenam cepat. Durasi puasa hanya sekitar 10 hingga 12 jam. Letak geografis di belahan bumi selatan membuat mereka menikmati siang yang singkat ketika belahan utara mengalami musim panas. Selanjutnya itu saya
akan menyampaikan kalimat motivasi yang saya ambil dari Al-Quran, Quran Surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qadrah manazala lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu zalika illa zillu haqqi yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Artinya yaitu dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya serta ditetapkannya manzilah atau tempat-tempat orbit bagi perjalanan bulan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Pesan yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah revolusi bumi dan bulan merupakan bukti kebesaran Allah yang mengatur alam semesta dengan sangat teratur. Sebagai manusia, kita dapat mengambil pelajaran untuk hidup disiplin, teratur, dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban kita. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai pengertian revolusi bumi dan bulan beserta dampaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.